Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengaduhkan engkau dengan mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa menghantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Secara pribadi, apabila saya membaca dan merenung bacaan-bacaan hari ini ya, terutama sekali di mana kita dituntut untuk mengasihi manusia sesama seperti dirimu sendiri katanya, tetapi memang sulit ya mengasihi ya. Belum lagi mengasihi orang dengan sungguh-sungguh, mengasihi diri sendiri pun belum tentu ya. Can you really love yourself? If I ask you, do you really love yourself? Unconsciously or maybe consciously you said, yes, I love myself. But the way we conduct our life does not reflect that you really love yourself. Isn't it right? Nah, begitu juga. Jadi dalam pengalaman saya pun sebagai padri, tidak mudah untuk menghayati ini ya. Mengasihi orang seperti mengasihi diri sendiri. Belum tentu saya mengasihi diri saya sendiri 100%. Apalagi mengasihi orang, betul gak? Betul Om? Nah, betul ya. Om sudah senyum sana ya. Jadi hal mengasihi ini adalah satu pedoman, tetapi Allah memberi kita kebebasan untuk menghayatinya ataupun tidak menghayatinya. Terserah. Tetapi basically ataupun secara dasarnya inilah yang dituntut dari kita. Menjadi pengikut Tuhan Kristus, apalagi karena Roh Kudusnya ada di dalam diri kita. Bukan roh kudis, roh jahat. Maka sesuai dengan Roh Kudus yang suci ini juga dalam diri kita, dalam diri saya sendiri, harus dapat mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi orang lain. Tapi ternyata dalam kenyataan tidak selalu begitu ya. Ini saya akui ya. Karena penerapannya di dalam hidup komunitas misalnya, kami sebagai Jesuit, ya padri Jesuit di tempat saya tinggal tuh ada 1, 2,
Ada 5 orang padri, 3 orang brother. Dan tinggal sekomunitas dengan Jesuit, sesama Jesuit, ya, yang kononnya mau melayani umat, ya. Ada juga perselisihan paham, ada juga pergeseran-pergeseran pendapat, ada juga tension. Jadi saya secara pribadi, saya tidak tahu padri yang lain, saya kesukaran, ya, kesulitan untuk mengasihi semua itu Jesuit itu, ya, baik yang brother maupun yang padri, ya. It's not easy, ya. Saya tahu mengasihi itu adalah suatu tuntutan yang suci dan benar, tetapi penghayatan, ya, itu saya alami tidak selalu mudah. Kalau begitu, Anda sebagai umat biasa pun pasti mempunyai pergulatan yang hebat tentang soal mengasihi dan mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama ini, ya. Tapi walaupun begitu kenyataannya, tapi saya sendiri tidak putus asa. Setiap hari bangun pagi, selain bersyukur kepada Tuhan, memohon sungguh-sungguh rahmat supaya dapat mengasihi diri sendiri, tidak menodainya, tidak mengabaikannya, tapi mengasihinya supaya dapat mengasihi orang lain juga. Dan terutama sekali komunitas Jesuit sendiri yang ada di sekeliling saya. Begitu juga Anda dalam keluarga Anda, dalam teman-teman sepersekolahan, teman-teman sepejabat, teman-teman seperniagaan. Semuanya kita sentiasa dituntut untuk mencerminkan cinta kasih ini sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Tiada yang mustahil, ya, kalau kita berani mencoba dan tidak cepat putus asa. Nah, di dalam bacaan kedua pula, semuanya adalah kepunyaanmu, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi tidak ada yang kita banggakan. Ketika saya sedang belajar filsafat dan juga teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Diakara Cempaka Putih di Jakarta, Indonesia, memang kami belajar filsafat, ya, 3 tahun. Dan kami menelusuri kembali pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, filsuf ataupun filosofer. Filosofi subjek. Yang orang yang menghayati filosofi itu sebagai subjek adalah filosofer ataupun filsuf dalam bahasa Indonesia. Dan memang menarik, sekilas kalau kita baca pandangan mereka tentang pemikiran-pemikiran mereka ini tentang hal-hal yang tertentu, sangat menarik sebenarnya, ya, mengasikkan. Tapi kebanyakan filsuf ini terutama sekali di abad ke-17, 18 di Eropa, terutama sekali di Prancis, ya, itu mereka tidak percaya Tuhan. Mereka ada satu semboyan mengatakan, I think, mungkin kamu pernah belajar ini, ya, di university. I think, therefore I am. Aku berpikir, maka itulah diriku, dia bilang. Maksudnya kan, what you think, not what the church think, that is real for you. That is the basis of your life. Apa yang saya pikir, bukan apa yang gereja pikir, bukan apa yang Alkitab pikir, tapi semuanya bermula daripada saya sebagai subjek yang berpikir. Apa yang saya pikir benar, itulah benar. Gereja cakap begini, itu tidak benar. Jadi ini bahaya ini. Suatu pembenaran, one justification, self-justification of oneself higher than the higher intelligence, that is God. Kita lebih mementingkan diri sendiri, pemikiran kita mengidolahkan, mengagung-agungkan pemikiran kita dan melecehkan pemikiran gereja ataupun pemikiran Alkitab itu sendiri. Nah, inilah bahayanya nih. Memang betul di Eropa itu, especially di Prancis, sejak munculnya revolusi industri, gereja tidak lagi, ajaran gereja tidak lagi dipandang sebagai sesuatu kebenaran objektif.
sebagai sesuatu yang harus diikuti. Tapi yang menjadi diikuti adalah pemikiran-pemikiran, ya, ideologi-ideologi duniawi ini, ya. Jadi itu yang diagung-agungkan. Itulah Tuhan mereka. Ya, pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf itu yang mengartikan itulah Tuhan mereka, bukan Tuhan gereja atau bukan. Jadi ramai yang tidak pergi gereja, ya, tidak pergi sembahyang. Yang pergi sembahyang di gereja itu hanyalah orang tua-tua semua yang sudah ujur, mau mati sudah. Nah, itu yang pergi gereja. Kalau yang orang muda ini, you nampak mereka di mall-mall, di kedai-kedai internet, asik dengan computer games, asik dengan sekarang ini WhatsApp, Twitter, Facebook. Nah, itulah Tuhan mereka. Jadi ini bahaya ini. Jadi apa yang mau dituntut dalam bacaan hari ini adalah bahwa hikmat manusia dalam kacamata Tuhan adalah suatu kebodohan, kesia-siaan. Tapi sebaliknya, kebodohan pengikut-pengikut Tuhan adalah kebijaksanaan dalam kacamata Tuhan. Jadi ini suatu ionis, ya, sesuatu yang paradoks. Kamu tahu paradoks, ya, satu pertentangan, ya. Yang satu mengatakan ini, yang satu begini, ya. Satu perlawanan, paradoks, ionis, ini dalam bahasa Inggris, ya. Tapi itulah bagi kita. We try to be smart in the face of the world, tapi di hadapan Tuhan kita sebenarnya bukan smart, tapi bodoh. Tapi apabila kita merendah hati, kita merendahkan diri, yang merendahkan hati kita di hadapan orang anggap kita ini low self-esteem. Tapi ada bahaya juga kalau kita terlalu merendahkan diri kita. Sebenarnya bukan diri kita yang direndahkan, tapi hati kita yang direndahkan, bukan diri kita direndahkan. Sebab kita dicipta dalam citra dan image Tuhan. Jadi kita tidak boleh merendahkan diri kita. Kalau kita merendahkan diri kita, berarti kita merendahkan pencipta yang telah mencipta kita menurut gambar dan citranya. Tapi yang dituntut dari kita adalah kerendahan hati, bukan kerendahan diri, seolah-olah martabat kita itu lebih rendah daripada binatang. Jadi kita harus tahu membezakan kerendahan hati yang palsu atau kerendahan hati yang genuine. Genuine humbleness or false humbleness. Mana satu? Ya. Jadi ini memerlukan kebijaksanaan ilahi untuk membezakan mana satu yang humility, genuine, and which one humility yang palsu, yang dibuat-buat. Yang Injil pula hari ini mengenai kasihilah musuhmu. Kembali lagi, ya. Ini selalu menjadi tantangan bagi diri saya, ya, juga, ya. Apabila saya memandu kereta di jalan raya awal pagi, disitulah tantangannya. Apabila pemandu-pemandu lain tidak disiplin, ada cepat marah, ya, cepat memberontak, cepat mengkritik, menghakim orang yang kadang-kadang tidak pakai signal ke kiri atau ke kanan. Nah, disitulah cobaan godaan yang paling konkret, jelas. Jadi dalam soal mengasihi ini sungguh-sungguh menjadi cabaran bagi saya, diri saya sendiri sebagai padri, dan juga saya percaya Anda juga. Tapi kalau kita selalu in tune, if we are in tune always with God, despite kita punya weaknesses, di sebalik kelemahan-kelemahan kita ini, kita selalu digiring kembali untuk sampai kepada titik di mana kita boleh mengasihi dengan rendah hati. Apabila kita terus memfokuskan diri kita kepada Tuhan, ya, dengan mengamalkan sakramen-sakramen, dengan mempunyai devosi kepada Bunda Maria, kerahiman ilahi juga. Nah, saudara-saudara, sebagai terakhir, bagaimana kita mengasihi musuh-musuh kita yang secara global. Di negeri Cina sekarang ini ada upaya pemerintahan negeri Cina, yaitu communist country, sebagai negara komunis dengan fahaman Marxisme ataupun kalau kamu belajar ekonomi atau di universiti kamu tahu ini, ya, Marxisme apa itu, ya, aliran di mana kerajaan yang mempunyai kuasa dalam hampir semua bidang kehidupan. Gereja tidak dipandang. Malah di gereja di negeri Cina sekarang ini
dituntut untuk mengikuti aliran ataupun ideologi komunis ini, ya. Jadi itu sebab kamu nampak di China sekarang ini gereja-gereja yang ada salib-salib dipatahkan, dihancurkan. Di gereja di bawah tanah, underground church, diburu-buru dia punya padri atau uskupnya. Uskup yang dipilih oleh Pop tidak diakui oleh kerajaan komunisme China. Jadi sekarang ini di China ini walaupun iman umat masih lagi berkobar-kobar dan masih lagi bertahan, tapi kerajaan China dengan fahaman komunismenya ini berusaha untuk mempengaruhi hierarkis gereja yang dari uskup, padri-padri, religious sisters untuk coba meninggalkan fahaman kekristenan tapi memeluk kepahaman komunisme. Dan ini menjadi sulit. Jadi bagi kita yang ada di sini, benua ini, walaupun kita tidak secara langsung berada di dalam komunisme country, but we pray for them, ya. Kita berdoa untuk mereka melalui penghayatan kita terhadap sakramen-sakramen, melalui devosi-devosi kepada Maria dan kerahiman ilahi. Karena hanya dengan cara demikian, dengan mendoakan umat yang teraniaya di negara China dan juga negara-negara lain akan terbantu. Semangat mereka tidak pudar, mereka bertahan sekalipun harus mengorbankan nyawa mereka. Saudara-saudara, saya kira cukuplah. Tapi janganlah kita berhenti di sini. Masing-masing kita apabila pulang rumah, kita terus merenung bacaan-bacaan hari ini. Bagaimana ini boleh diaplikasikan, bagaimana ini boleh diterjemahkan dalam perbuatan konkret kita di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di kebun, di mana saja kita terpanggil, kita coba menghayati panggilan untuk mengasihi dan kekudusan ini dengan bantuan rahmat Tuhan.